Shalom jemaat terkasih. Senang sekali kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa memahami apa yang akan kami baca dan renungkan. Bahkan mampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema perenungan kita adalah Kristen Progresif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, progresif memiliki arti mengarah pada perbaikan atau mengarah pada kemajuan. Dan menurut saya itulah hakikat hidup kekristenan. Hidup yang mengarah pada perbaikan. Bagi saya, Kristen progresif berkaitan dengan pola hidup yang terus berproses menjadi seperti Kristus. Semua kita awalnya adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Namun karena kasih setia Tuhan, semata-mata karena kasih setia Tuhan, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Secara rohani kita terlahir kembali. Dan kita diingatkan, diminta untuk terus berproses menjadi dewasa secara rohani. Dan target perbaikan atau kemajuan kehidupan rohani kita adalah menjadi seperti Kristus. Itulah makna Kristen progresif bagi saya. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Orang Kristen progresif adalah mereka yang secara bertahap tidak lagi bersifat duniawi. Sebagaimana diingatkan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, orang Kristen memang harus progresif. Pada masa pelayanan Yesus, institusi keagamaan dan aparatnya menyalahgunakan Taurat. Kristus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Orang Israel pada masa itu hidup dalam panduan Taurat yang telah ditambah kurangi. Dan ajaran Kristus bersifat progresif, dalam arti memperbaiki atau mengarahkan kembali tatanan hidup orang Israel pada jalur yang benar. Dalam Lukas 18 ayat 18-27, cerita tentang orang kaya yang bertanya pada Yesus apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus mengingatkan bahwa mengamalkan Taurat tanpa mengasihi dan mengutamakan Tuhan tidak membawa orang pada keselamatan kekal. Dalam Matius 7 ayat 15-23, Yesus bahkan menegaskan bahwa bukan mereka yang fasih melafalkan nama Tuhan, serta dapat bernubuat, mengusir setan, dan membuat mujizat. Bukan mereka itu yang akan menerima kehidupan kekal, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi, marilah kita menjadi orang Kristen yang progresif,
Semakin hari, semakin diperkenan Bapa di surga. Tepat seperti kehidupan yang dijalani Yesus. Jangan meleset atau beralih dari sasaran itu. Tuhan Yesus memberkati.